saya Liantin. Pada video kali ini, saya masih akan membahas mengenai materi-materi metodologi penelitian. Adapun materi-materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai desain penelitian, definisi operasional, skala pengukuran dan instrumen penelitian, populasi dan teknik sampling. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita bahas. Oke, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai desain penelitian. Nah, desain penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Atau lebih sederhananya, bisa kita artikan bahwa desain penelitian ini akan memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Di dalam desain penelitian ini terdapat populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara sederhananya. Yang pertama yaitu ada populasi dan sampel. Populasi itu merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh si peneliti. Sedangkan sampel yaitu sebagian dari populasi tersebut atau yang dianggap mewakili dari populasi tersebut. Kita bisa beri contoh. Misalnya populasi itu seluruh siswi perempuan di kelas A. Sedangkan sampel yaitu 2 siswi perempuan di kelas A. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa populasi itu adalah seluruhnya. Sedangkan sampel yaitu hanya sebagian dari populasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis data. Nah, jenis data ini dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kita akan membahas mengenai data kualitatif terlebih dahulu. Data kualitatif yaitu data non-numerik atau bukan angka, biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Nah, contoh-contoh data kualitatif itu bisa berupa data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi. Nah, kemudian kalau data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Contoh datanya itu misalnya seperti jumlah siswa di SDN Curug Wetan 2 pada tahun ajaran 2006 dan 2007 sebanyak 500 siswa, di mana ada 200 siswa dan 300 siswi. Nah, seperti itu. Kemudian yaitu ada definisi operasional. Secara singkatnya, definisi operasional yaitu bagaimana si peneliti ini akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data ini merupakan bagian proses analisis, di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Nah, pada slide selanjutnya saya akan membahas definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Atau lebih sederhananya supaya kita bisa memahami, definisi operasional itu merupakan bagaimana si peneliti ini akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Kegunaan dari definisi operasional variabel itu sendiri yaitu untuk mengenali parameter yang diperoleh dari penghimpunan data sehingga dalam pengukuran variabel bisa lebih mudah. Oke, pada slide ini yaitu ada skala pengukuran dan instrumen penelitian. Apa sih skala pengukuran itu? Skala pengukuran itu merupakan penentu atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Nah, adapun macam-macam skala pengukuran yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, satu persatu ini akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling sederhana atau skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya, atau hanya untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal itu digunakan dalam penelitian untuk membedakan data, sekaligus mengandung unsur pemeringkatan atau ranking, derajat atau degree, tingkatan atau level melalui penilaian tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada skala interval. Skala interval ini merupakan skala numerik di mana kita bisa mengetahui urutan dan perbedaan jarak antar datanya. Misalnya contohnya itu seperti temperatur 0 derajat Celcius suatu benda
bukan berarti benda tersebut tidak memiliki suhu atau tidak memiliki panas. Akan tetapi, skala nolnya ini bukan benar-benar nol atau hanya sebagai patokan saja. Yang selanjutnya yaitu ada skala rasio. Skala rasio ini memiliki nol mutlak yang dapat menunjukkan ketiadaan karakteristik yang diukur. Skala datanya dengan kualitas paling tinggi. Nol mutlak ini artinya yaitu nilai dasar yang tidak dapat diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Contoh dari skala rasio tersebut yaitu panjang, kecepatan, dan juga berat. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas kembali mengenai skala interval atau Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Poin yang kedua yaitu dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Poin yang selanjutnya yaitu jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Slide selanjutnya, skala pengukuran dan instrumen penelitian, yaitu skala Likert. Dalam skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert ini dibuat dalam bentuk angket atau kuesioner dengan pilihan ganda ataupun checklist atau daftar periksa. Nah, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert yaitu ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian ada sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Kemudian ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kemudian ada sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Kemudian sangat setuju, selalu, sangat positif diberi skor 5. Sedangkan setuju, sering, positif diberi skor 4. Kemudian ragu-ragu, kadang-kadang, netral diberi skor 3. Kemudian tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif diberi skor 2. Kemudian sangat tidak setuju, tidak pernah diberi skor 1. Nah, yang kemudian yaitu ada skala Goodman. Skala Goodman ini digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Poin yang selanjutnya yaitu skala Goodman ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Nah, jawabannya ini dibuat skor tertingginya 1 dan skor terendahnya 0. Jadi, skala Likert dengan skala Goodman ini sebenarnya mirip-mirip gitu, tetapi memiliki perbedaan antara lain kalau skala Likert ini memiliki 5 interval. Jadi dimulai dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Nah, sedangkan skala Goodman ini hanya memiliki 2 interval gitu. Jadi cuma setuju atau tidak setuju. Selanjutnya yaitu saya akan membahas lebih rinci lagi mengenai skala nominal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa skala nominal ini itu merupakan skala yang paling sederhana. Jadi skala datanya itu ya memang berfungsi hanya untuk membedakan gitu. Jadi skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Nah, kita bisa lihat nih di slide tersebut bahwa contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada hitam putih. Yang kedua contohnya yaitu cup big 4, kemudian cup non big 4. Contoh selanjutnya yaitu pria wanita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada departemen akuntansi, departemen pemasaran. Nah, gitu. Jadi skala ini hanya untuk membedakan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal ini untuk membedakan data sekaligus mengandung unsur pemeringkatan. Jadi, skala ini tuh memiliki makna rating. Skala ordinal ini sangat berguna karena mempunyai tingkatan dalam mengukur tingkat loyalitas, hubungan, kepuasan, motivasi, kualitas produk atau jasa. Sebagai contoh dalam penelitian atau survei manajemen dan bisnis sering digunakan pemeringkatan jawaban pada pertanyaan kuesioner. Nah, yang selanjutnya yaitu ada skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio.
skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Kita bisa lihat contoh di slide tersebut, yaitu ada ROA atau Return on Asset. Rumusnya itu laba bersih dibagi aset total. Jadi ROA ini merupakan salah satu jenis rasio probabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktivitas yang digunakan, atau untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Atau lebih sederhananya yaitu seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh si peneliti. Kemudian ada sampel. Sampel ini merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau lebih singkatnya yaitu sebagian dari populasi tersebut, atau yang dianggap mewakili dari populasi tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat dari pengambilan sampel. Syarat pengambilan sampel yaitu yang pertama, sampel itu harus mewakili populasi atau mencerminkan sifat-sifat atau ciri-ciri populasi dengan semaksimal mungkin. Kemudian, sampel harus dapat menentukan presisi, tingkat ketepatan, kesalahan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan sampel harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu harus dapat memberi banyak keterangan dengan biaya yang minimal. Dan tujuan dari sampel itu sendiri yaitu pertama, mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dengan lebih sedikit biaya, waktu, dan juga tenaga. Yang kemudian yaitu untuk memperjelas hasil dari data sampel akan lebih jelas dan dapat digunakan untuk populasi secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk memperdalam di mana data sampel ini memiliki kedalaman makna yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel atau teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Secara sistematis, teknik sampling itu ada pada slide berikut. Yang pertama itu ada probability sampling. Nah, probability sampling ini merupakan metode pengambilan sampel secara random atau acak, di mana seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Nah, di dalam probability sampling itu ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, kemudian area atau cluster sampling. Nah, yang selanjutnya yaitu ada non-probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas hukum probabilitas, dan oleh sebab itu tidak mengharuskan adanya peluang yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih. Pemilihannya pun berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu. Nah, yang ada di dalam non-probability sampling itu ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, kemudian snowball sampling. Nah, teknik pengambilan sampel ini nantinya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada probability sampling. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, probability sampling ini merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, metode pengambilan sampel ini secara random ataupun acak. Jadi, seluruh anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Oke, yang selanjutnya yaitu ada simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena memang pengambilan sampel anggota populasi tersebut dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Nah, kita bisa ambil contoh, misalnya nih dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel. Sedangkan populasi penelitian itu berjumlah 100 orang gitu. Selanjutnya peneliti ini membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Langkah tersebut kembali dilakukan hingga jumlah sampel memenuhi kebutuhan penelitian.
Kemudian pada slide berikut ini yaitu ada proportionate stratified random sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel pada populasi heterogen dan berstrata dengan mengambil sampel dari tiap-tiap subpopulasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing subpopulasi. Nah, pada slide berikut ini ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu ada teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Nah, kemudian di slide selanjutnya yaitu ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Nah, kita bisa lihat di slide berikut, yaitu ada contohnya, misalnya itu pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, kemudian S2-nya ada 4 orang, S1-nya ada 90 orang, SMU-nya ada 800 orang, kemudian SMP-nya ada 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena 2 kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan juga SMP. Nah, kemudian ada cluster random sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Nih, saya beri contoh misalnya penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan ruang poli di rumah sakit A, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang ada di slide berikut, contohnya juga misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada non-probability sampling, yang merupakan teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, contohnya itu kayak misal ada sampling sistematis. Nah, di dalam sampling sistematis ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Nah, kita bisa lihat contohnya itu kayak misalnya gini. Anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Jadi, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor urut 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sampling kuota. Sampling kuota ini merupakan teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota atau jatah yang diinginkan. Misalnya itu akan dilakukan penelitian tentang persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru. Jumlah sekolahnya ada 10, maka sampel kuota dapat ditetapkan masing-masing itu 10 siswa per sekolahnya. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yaitu misalnya akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan, misalnya 100, dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan pada golongan 11 tersebut, sebanyak 20 orang. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sampling aksidental, yaitu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan si peneliti ini dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber datanya. Nah, kita bisa beri contoh misalnya kayak gini, seseorang itu diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tersebut itu ada di situ, atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sampling purposive. Nah, sampling purposive ini merupakan teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu atau pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Misalnya nih pada contoh slide berikut, yaitu misalnya akan melakukan penelitian terhadap disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Atau misal contoh lainnya nih, peneliti ingin meneliti permasalahan seputar daya tahan mesin tertentu. Nah, maka sampel ditentukan adalah para teknisi atau ahli mesin yang mengetahui dengan jelas permasalahan ini. Atau penelitian tentang pola pembinaan olahraga renang, maka sampel yang diambil adalah pelatih-pelatih renang yang dianggap memiliki kompetensi di bidang ini. Teknik ini biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kita bisa ambil contoh misalnya akan dilakukan penelitian terhadap kinerja guru di SMA X Jakarta misalnya. Karena jumlah guru hanya 35 orang, maka seluruh guru tersebut dijadikan sampel penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel ini akan semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding gitu. Jadi makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposif dan snowball ini gitu. Nah, kita bisa kasih contoh misalnya nih, akan dilakukan penelitian tentang pola peredaran narkoba di wilayah A nih. Sampel itu mula-mula hanya 5 orang napi, kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sehingga sampel atau responden terus berkembang sampai ditemukannya informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti. Demikianlah penjelasan materi metodologi penelitian di video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.